手負いだと笑わせやがる。この程度で俺が死ぬかよ。息子たちの明るい未来を見届けねえと俺は死ぬわけにはいかねえじゃねえか。俺は時代の残党だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。ワンピースは実在する。お姉ちゃんが来た。Bagi para penggemar anime, tentunya sudah tidak asing lagi dengan sosok legenda kuat satu ini. Dia adalah Edward Newgate atau lebih dikenal dengan nama julukan Shirohige. Sosok tinggi besar satu ini merupakan kapten dari bajak laut Shirohige yang memiliki armada tempur paling banyak selautan. Terhitung belum termasuk aliansinya, dia sudah memiliki 16 divisi bajak laut yang dalam satu divisinya diperkirakan berjumlah 100 orang anggota. Kekuasaannya yang amat besar ini tercipta berkat sosoknya yang dikenal sebagai pemimpin yang kuat, keras, tegas, bijak, serta tidak kenal rasa takut. Dengan pengaruhnya yang sangat besar tersebut, maka tidak heran jika dia menyandang predikat sebagai salah satu dari 4 kaisar lautan. Terlebih di luar dari keganasannya itu, sosok Shirohige juga merupakan sosok yang dikenal penuh kasih sayang dan cinta akan kemanusiaan. Terbukti selain sebagai seorang kapten, dia juga merupakan figur seorang ayah bagi para krunya. Dan karena berbeda dari bajak laut kebanyakan, bajak laut Shirohige pun menjadi satu-satunya bajak laut yang menerapkan prinsip keluarga di antara semua anggota. Lalu untuk kekuatannya sendiri, Shirohige dikenal merupakan sosok yang sangat amat kuat. Bahkan dia sampai mendapat julukan sebagai manusia terkuat di dunia. Dengan posturnya yang sebesar 5 kali orang normal, dia memiliki kekuatan dan ketahanan fisik yang sungguh luar biasa. Dalam setiap pertarungan, Shirohige biasanya menggunakan senjata Naginata raksasa bernama Murakumogiri, yang mana termasuk ke dalam 12 senjata pedang kelas tertinggi. Kemudian selain itu, dia juga telah menguasai ketiga haki sekaligus, baik itu Kenbunshoku, Busoshoku maupun Haoshoku. Ditambah lagi dia juga memiliki kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi, yang mana memberikannya kekuatan untuk dapat menciptakan gempa dan menghasilkan gelombang kejut yang sangat luar biasa. Kekuatan ini terbilang sangat menakutkan, sampai-sampai mampu menciptakan badai tsunami, meruntuhkan bangunan, bahkan sampai mampu menghancurkan sebuah pulau. Oleh karena itu, dengan kekuatannya yang sangat mengerikan ini, tidak heran rasanya jika nama Shirohige selalu diwaspadai dan dianggap sebagai ancaman bagi markas besar Angkatan Laut. Sekitar 74 tahun yang lalu, Shirohige lahir dan tumbuh besar di sebuah pulau yang bernama Pulau Sphinx. Pulau ini merupakan pulau kecil di dunia baru yang dilanda kemiskinan sangat parah. Saking miskinnya, penduduk pulau ini tidak mampu membayar upeti untuk mendapat perlindungan resmi dari pemerintah dunia, yang mana hal tersebut membuat pulau ini pun sering dijarah oleh para bajak laut yang melintas. Shirohige yang sejak lahir sudah tinggal sebatang kara, sudah terbiasa mendapat serangan dari para perompak yang datang. Demi bisa bertahan hidup, dia bersama para penduduk lain seringkali terlibat pertarungan demi memperebutkan harta dan makanan. Hingga setelah beranjak dewasa, Shirohige kemudian memutuskan untuk berlayar dan menjadi bajak laut. Selama menjadi bajak laut, dia tak pernah lupa akan pulau kelahirannya Sphinx. Setiap waktu dia seringkali mengirimkan hasil pendapatannya untuk memakmurkan pulau tersebut. Pada momen ini pula, karena berasal dari latar belakang yang kelam, Shirohige mulai bermimpi untuk membangun sebuah keluarga yang dia dambakan, di mana keluarga ini berisikan orang-orang yang memiliki ikatan kuat untuk saling menjaga, mengasihi, dan berbagi satu sama lain. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Shirohige semakin tumbuh dan berkembang menjadi sangat kuat.
Sampai akhirnya dia pun tergabung ke dalam sebuah bajak laut besar yang beranggotakan orang-orang kuat dan mengerikan, seperti Kaido, Big Mom, Shiki, Kapten John, Silver Axe, Wang Zi, yang mana mereka semua ini dipimpin oleh seorang kapten bernama Rox di Sebek. Bajak laut ini kemudian dikenal sebagai bajak laut paling kejam yang begitu ditakuti oleh angkatan laut dan pemerintah dunia. Bahkan saking kejamnya, sesama anggotanya saja mereka tidak akur dan berusaha saling membunuh. Hingga di sebuah peristiwa, tepatnya di pulau bernama God Valley, bajak laut ini pun akhirnya mampu dikalahkan oleh wakil Admiral Garp yang saat itu dibantu oleh bajak laut Goldie Roger. Setelah insiden tersebut, para kru dari bajak laut Rox pun bubar dan membuat kelompok bajak lautnya sendiri, termasuk salah satunya Shirohige. Dia yang saat itu sudah berusia 40 tahun mulai merekrut krunya dengan beberapa kriteria yang dia pilih. Dengan impiannya yang ingin memiliki sebuah keluarga, Shirohige pun merekrut beberapa anggota yang dia nilai memiliki rasa kekeluargaan yang sangat tinggi, seperti Marco, Vista, Jozu, dan lain sebagainya. Dan dari sinilah Shirohige bersama kru bajak lautnya yang baru memulai petualangannya. Tiga tahun kemudian sejak kelompok bajak lautnya didirikan, kapal bajak laut Shirohige tiba-tiba terdampar di sebuah pulau bernama Negeri Wano. Ketika Shirohige turun dari kapal, dia tiba-tiba saja diserang oleh seorang samurai bernama Kozuke Oden yang saat itu merupakan daimyo di pulau tersebut. Usut punya usut, rupanya alasan Oden menyerang Shirohige adalah karena dirinya ingin bergabung bersama Shirohige untuk berlayar mengarungi lautan. Karena kita tahu sendiri bahwa Oden ini merupakan seorang samurai yang ingin membuka negeri Wano ke dunia luar. Dan kini di tengah pertarungan yang terjadi, Shirohige dengan kekuatan buah iblisnya yang hebat langsung mementalkan Oden seolah menegaskan bahwa dia tidak bisa menerima permintaannya untuk ikut berlayar. Kemudian singkat cerita, setelah beberapa hari menghabiskan waktu di pulau tersebut, Shirohige yang kapalnya saat ini telah selesai diperbaiki langsung kembali berlayar ke lautan. Namun tanpa disangka-sangka, sesaat setelah meninggalkan pulau, Shirohige kembali dikejutkan dengan upaya Oden yang bersikeras ingin bergabung bersamanya. Yang mana hal ini kemudian membuat Shirohige akhirnya menerima Oden sebagai anggota baru. Lalu seiring berjalannya waktu, bajak laut Shirohige kemudian berkembang menjadi bajak laut yang jumlah anggotanya semakin besar. Dan karena hal itu, Shirohige pun akhirnya membagi armada menjadi beberapa divisi, di mana setiap divisi akan dikomandoi oleh orang-orang kepercayaan Shirohige seperti Marco, Oden, Jozu, Vista, dan lain-lain. Pada momen ini pula, bajak laut Shirohige kedatangan seorang anggota baru bernama Marshal di Teach, yang mana Teach ini saat itu merupakan seorang tunawisma yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian pada suatu waktu di sebuah pulau, secara tak sengaja Shirohige bersama krunya bertemu dengan bajak laut Goldie Roger yang kebetulan juga tengah berada di pulau tersebut. Perselisihan di antara kedua bajak laut ini pun tentu tidak dapat terhindarkan. Kedua belah pihak saling mengerahkan seluruh kekuatan demi bisa memenangkan pertempuran. Hingga setelah 3 hari 3 malam saling bertarung tanpa henti, akhirnya keduanya pun sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Pada momen ini, Shirohige dan Roger saling berbincang satu sama lain, hingga terjadi sebuah hal mengejutkan di mana Roger memohon kepada Shirohige untuk meminjamkan salah satu krunya yaitu Oden selama 1 tahun ke depan. Roger rupanya membutuhkan Oden yang mampu membaca tulisan poneglyph agar dapat mencapai pulau terakhir. Pada awalnya Shirohige menolak, tapi karena melihat Roger yang sampai berlutut padanya, serta melihat kesedihan dari diri Oden, Shirohige pun akhirnya mengiyakan permintaan Roger tersebut. Dan benar saja, apa yang dikatakan Roger ternyata menjadi kenyataan. Karena setelah 1 tahun berlalu, Roger berhasil mencapai pulau terakhir dan mendapat predikat sebagai Raja Bajak Laut. Shirohige yang mendengar kabar tersebut nampak begitu kagum dan bangga pada sosok rivalnya tersebut. Hal ini kemudian menjadi motivasi bagi Shirohige untuk menjadi lebih hebat dan lebih baik lagi. Lalu pada suatu titik tertentu, di sebuah tempat, Shirohige dan Roger mengadakan sebuah pertemuan pribadi.
di mana pada pertemuan itu layaknya seorang saudara mereka saling bercerita tentang diri dan kisah mereka masing-masing. Shirohige dengan cerita keluarganya, sementara Roger dengan kisah dan arti huruf D yang melekat pada namanya. Kemudian tak berapa lama setelah pertemuan itu, Shirohige akhirnya mendapat kabar bahwa Roger telah ditangkap dan dieksekusi mati oleh Angkatan Laut. Tapi Shirohige sama sekali tidak terkejut. Dia seolah sudah tahu bahwa Roger memang sengaja menyerahkan diri dan memilih mati dengan cara seperti itu. Sesaat setelah Raja Bajak Laut Goldie Roger dieksekusi, jumlah bajak laut di seluruh dunia semakin meningkat drastis. Untuk mengendalikan ledakan populasi dan keseimbangan dunia, pemerintah dunia pun memutuskan untuk menciptakan sistem Yonkou, Shichibukai, serta Angkatan Laut. Dan Shirohige sebagai salah satu bajak laut terbesar kala itu masuk ke dalam salah satu dari 4 Yonkou. Dengan predikat yang disandangnya ini, bajak laut Shirohige pun semakin berkembang pesat. Mereka semakin banyak memiliki wilayah kekuasaan, aliansi, serta berbagai bisnis di seluruh dunia. Bahkan dikatakan pada masa itu, bajak laut Shirohige merupakan bajak laut yang wilayah kekuasaannya paling banyak di antara para Yonkou yang lain. Dan seiring bertambah besar, tentu semakin banyak pula bajak laut lain yang ingin menantangnya bertarung. Seperti Crocodile yang saat itu baru saja menjabat sebagai seorang Shichibukai. Namun dengan armada besar yang dimilikinya, Shirohige tanpa kesulitan mampu mengatasi semua tantangan-tantangan tersebut. Kemudian seiring waktu berjalan, dengan usia yang kini telah menginjak 70 tahun, kesehatan Shirohige perlahan mulai menurun. Pada masa ini, Shirohige dibuat tertarik dengan seorang pemuda bernama Portgas DS. Shirohige melihat kalau S memiliki tekad yang sangat kuat dan kepedulian yang tinggi terhadap teman-temannya. Lalu singkat cerita, setelah melewati berbagai perselisihan, S pun akhirnya bergabung dengan kelompoknya. Bahkan setelah beberapa waktu, Shirohige mempercayakan S sebagai komandan divisi 2 yang telah lama ditinggalkan oleh Oden. Pada sekitar waktu ini, Shirohige mendengar pengakuan dari S bahwa dirinya adalah putra dari Roger. Tapi Shirohige sama sekali tidak mempermasalahkannya karena menurutnya semua orang yang ada di keluarganya adalah sama. Kemudian pada titik tertentu, Shirohige mendapat usulan dari S untuk berperang melawan Kaido demi membebaskan negeri Wano. Namun Shirohige yang sebelumnya sudah tahu kalau Oden telah mati di sana tidak serta-merta menyetujui usulannya itu, karena dia takut langkah tersebut malah akan menyebabkan banyak korban yang berjatuhan. Lalu pada suatu waktu terjadi sebuah insiden yang sangat mengejutkan, di mana salah seorang kru yaitu Teach diketahui telah kabur berkhianat dengan membunuh Sachi yang merupakan komandan divisi 4. S yang mengetahui hal itu lantas memutuskan untuk pergi menangkap Teach sendiri. Meski Shirohige melarangnya, dia tetap bersikeras dan pergi meninggalkan kapal. Beberapa waktu kemudian, di atas kapalnya, Shirohige didatangi oleh Akagami no Shanks. Di sana Shanks menyarankan Shirohige untuk segera menarik mundur S dari perburuan mencari Teach. Karena menurut Shanks, Teach saat ini adalah orang yang sangat berbahaya. Bahkan dirinya pun sampai mendapat bekas luka dari pertarungan terakhir melawannya. Akan tetapi saran dari Shanks tersebut tidak didengar oleh Shirohige. Justru di akhir percakapan mereka berdua malah menutup pertemuannya itu dengan sebuah benturan yang sangat dahsyat. Setelah beberapa waktu berlalu, kekhawatiran Shanks rupanya menjadi kenyataan. S berhasil dikalahkan oleh Teach dan saat itu telah diserahkan kepada pihak Angkatan Laut untuk dieksekusi. Sementara Shirohige yang mendengar kabar itu tentunya tidak ingin tinggal diam. Dengan membawa seluruh armadanya, dia pun berangkat menuju panggung eksekusi yang berada di markas besar Angkatan Laut. Saat itu dalam keheningan, pasukan bajak laut Shirohige perlahan mulai muncul satu persatu di area Marineford. Hingga terakhir kapal utama Shirohige yaitu Moby Dick secara mengejutkan muncul dari dalam laut dan mengejutkan semua perwira di sana. Dan saat itu
Tanpa aba-aba, dengan kekuatan buah iblisnya, Shirohige langsung menggetarkan udara dan menciptakan tsunami besar, yang mana pada tahap selanjutnya, gelombang tsunami ini berhasil dibekukan oleh sang Admiral Aokiji. Dengan dilayangkannya satu serangan dahsyat itu, kini pertempuran besar pun resmi dimulai. Para kru bajak laut Shirohige dan perwira angkatan laut saling berhadapan satu sama lain. Duel-duel di antara komandan divisi, Shichibukai, wakil admiral, serta ketiga admiral sungguh tidak dapat terhindarkan. Hingga di tengah bentrokan tersebut, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan munculnya aliansi Luffy yang jatuh dari atas langit. Kedatangan Luffy dan aliansinya ini pun lantas menjadi tambahan amunisi baru bagi bajak laut Shirohige dalam upaya menyelamatkan Ace. Namun tak lama setelah kedatangan Luffy, Shirohige tiba-tiba saja dikejutkan dengan penusukan yang dilakukan squad terhadap dirinya. Setelah diselidiki, rupanya anggotanya yang satu ini telah diprovokasi oleh Admiral Akainu untuk berbuat demikian. Squad diberitahu Akainu bahwa Shirohige akan mengorbankan seluruh aliansinya untuk ditukarkan dengan kebebasan Ace. Namun di sisi lain, Shirohige yang tahu bahwa squad telah salah paham saat itu langsung memeluknya. Dengan kasih sayangnya sebagai seorang ayah, Shirohige menegaskan bahwa dirinya tidak akan mungkin melakukan hal tersebut kepada para anak-anaknya yang berharga. Kemudian setelah insiden tersebut, tanpa banyak basa-basi lagi, Shirohige yang mulai geram kemudian langsung turun ke medan tempur dan membantai banyak perwira angkatan laut, termasuk beberapa wakil admiral yang sebenarnya cukup kuat. Dan tak hanya itu, dia juga sempat terlibat adu serangan dengan Admiral Akainu. Tapi apa daya, karena luka di dadanya yang sangat dalam akibat tikaman dari squad, Shirohige akhirnya sedikit dibuat kewalahan oleh Akainu. Bahkan Akainu dengan sengaja mengincar titik luka di dada Shirohige agar mampu dengan cepat melumpuhkannya. Pada momen pertarungannya ini, Shirohige secara tak sengaja melihat kegigihan Luffy yang berjuang mati-matian. Merasa bahwa Luffy adalah generasi penerus yang memiliki tekad seperti Ace, Shirohige pun menyuruh anak buahnya untuk mengawal dan membantu Luffy. Hingga pada akhirnya, berkat bantuannya tersebut, Luffy berhasil membebaskan Ace dari proses eksekusi. Melihat keberhasilannya ini, Shirohige kemudian segera memerintahkan para krunya untuk segera mundur karena misinya telah tercapai. Dan demi menjamin keselamatan dari anak-anaknya, Shirohige pun memutuskan untuk tetap tinggal di sana guna menghalau seluruh pasukan angkatan laut yang mengejar. Namun sayangnya, karena ulah provokasi dari Akainu, beberapa anggota bajak laut Shirohige menjadi ragu untuk mundur. Terutama Ace yang saat itu tidak terima jika bajak laut Shirohige dianggap sebagai pengecut. Dan karena hal ini, Ace pun akhirnya malah terlibat bentrokan melawan Akainu, yang mana pada akhirnya membuat Ace terkena pukulan telak hingga membuat dirinya terbunuh. Di sisi lain, melihat putranya tewas, Shirohige lantas dipenuhi amarah. Dan dengan sangat cepat, dia langsung bergerak ke belakang Akainu dan memberikan sebuah pukulan keras yang sangat mematikan. Dengan kemarahan yang bercampur kesedihan ini, Shirohige kemudian mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga membuat Marineford terbelah. Sambil berdiri tegap, dengan lantang Shirohige juga memerintahkan krunya untuk tetap mundur dan membiarkan dirinya menghabisi semua angkatan laut. Dari perkataannya ini, terlihat jelas kalau Shirohige tampaknya telah bersiap untuk mengakhiri hidupnya di tempat itu. Akan tetapi di momen ini, tanpa diduga-duga, datang kru bajak laut Kurohige yang dipimpin oleh Marshal D. Teach, yang mana kedatangannya ini adalah untuk membunuh Shirohige. Dan dengan kedatangan Teach ke sana, kini kemarahan Shirohige pun makin memuncak dan beralih pada Teach. Dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, Shirohige langsung menghajar Teach dengan menjadikan kepala Teach sebagai pusat gempa. Namun pada saat hendak melancarkan serangan terakhir, Shirohige tiba-tiba saja ditembaki secara brutal oleh kru bajak laut Kurohige. Tanpa mampu menghindarinya, Shirohige pun hanya bisa pasrah sambil tetap bertahan dan berdiri tegak. Seusai dihujani peluru, Shirohige yang masih bertahan hidup kemudian berkata kalau Teach bukanlah orang yang ditunggu oleh Roger, melainkan ada seorang penyandang nama D lain yang akan membawa dunia ini ke era selanjutnya. Setelah berkata seperti itu, Shirohige lalu dengan lantang berteriak pada semuanya bahwa One Piece memang benar-benar ada.
Perkataan Shirohige ini pun sontak membuat seluruh orang-orang di sana terkejut, termasuk juga orang-orang di seluruh dunia yang menonton peperangan tersebut melalui siaran langsung. Dan setelah menggetarkan seluruh dunia dengan pernyataannya ini, kini Shirohige pun mulai menghembuskan nafas terakhir sambil tetap berdiri tegak layaknya seorang kesatria. Singkat cerita, setelah peperangan Marineford berakhir, jasad Shirohige dan juga Ace kemudian dimakamkan di Pulau Sphinx, yaitu tempat kelahiran Shirohige. Semua prosesi pemakaman dilakukan oleh Shanks dan juga Marco. Hal ini merupakan bentuk penghormatan Shanks terhadap sosok legenda yang dulu pernah menyaingi mantan kaptennya Goldie Roger. Itulah kira-kira akhir kisah hidup dari sang manusia terkuat di muka bumi. Di umurnya yang telah menginjak 72 tahun, dia memilih mengakhiri hidupnya di sebuah perang besar yang akan selalu dikenang oleh orang-orang. Tercatat selama pertempuran tersebut, dia telah menerima 267 luka tebasan pedang, 152 luka tembakan pistol, dan 46 luka tembakan meriam. Di akhir hayatnya, dia sama sekali tidak memiliki luka di punggungnya, yang mana itu berarti selama hidupnya, Shirohige tidak pernah sekalipun melarikan diri dalam menghadapi segala macam pertempuran. Di mata anak-anaknya, dia adalah sosok ayah yang sangat pemberani, bijak dan penuh kasih sayang. Di mata teman-temannya, dia adalah sosok kawan sekaligus rival yang sangat menakjubkan. Di mata musuh-musuhnya, dia adalah sosok besar dan kuat yang begitu sangat ditakuti di lautan. Dan di mata orang-orang di seluruh dunia, dia adalah seorang legenda yang bersejarah serta pengaruhnya begitu sangat luar biasa. Bahkan orang-orang menamai era ini sebagai era Shirohige. Aku hanyalah manusia yang memiliki satu jantung. Kalian bisa memanggilku iblis ataupun monster. Tapi perlu diingat, aku tidak bisa hidup menjadi manusia terkuat selamanya. Edward Newgate, Shirohige.